Halo semua, selamat datang di video kami. Kami akan mempresentasikan tentang materi indikator kinerja manajemen. Sebelumnya, perkenalkan anggota kami. Yang pertama ada Tiara Salma Rosida, yang kedua Melia Ayu Putri Nuraini, yang ketiga ada Muhammad Jan Fajriansah, yang keempat ada Ardila Handi Prahesti. Yang pertama ada definisi. Indikator kinerja adalah ukuran yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif yang digunakan untuk menilai sejauh mana sebuah organisasi telah mencapai tujuan atau sasarannya. Definisi ini menekankan pentingnya indikator sebagai alat untuk mengukur efektivitas dan efisiensi suatu proses kerja dalam jangka waktu tertentu. Menurut Rohman 2003, indikator kinerja mencerminkan efektivitas dan efisiensi dari suatu operasi. Sementara itu, indikator kinerja berbeda dengan ukuran kinerja. Indikator biasanya bersifat tidak langsung dan kualitatif, sedangkan ukuran kinerja bersifat langsung dan kuantitatif. Keduanya penting untuk memantau keberhasilan strategi organisasi. Critical Success Factors atau CSF. CSF adalah faktor-faktor penting yang sangat menentukan keberhasilan suatu unit kerja atau organisasi. CSF berkaitan dengan elemen-elemen utama yang menjadi dasar bagi pencapaian keberhasilan dalam organisasi, baik yang bersifat finansial maupun non-finansial. CSF dapat mencakup sumber daya organisasi, peluang, tantangan, serta kebijakan dan regulasi yang berlaku. CSF juga harus bersifat dinamis dan mengikuti perubahan dalam lingkungan organisasi. Penting untuk membedakan antara CSF dan KPI. KPI atau Key Performance Indicator adalah ukuran-ukuran kinerja yang spesifik, sedangkan CSF adalah area fokus strategis yang mempengaruhi keberhasilan secara keseluruhan. Pengembangan indikator kinerja. Pengembangan indikator kinerja dilakukan untuk menilai apakah program atau aktivitas organisasi berjalan secara efektif dan efisien. Karena setiap unit kerja dalam organisasi memiliki karakteristik dan tujuan yang berbeda, maka indikator kinerja juga akan berbeda antara satu unit dan unit lainnya. Penentuan indikator kinerja memerlukan kerjasama antar bagian dalam organisasi untuk memastikan indikator yang dikembangkan benar-benar mencerminkan keberhasilan yang diharapkan. Penentuan indikator ini juga harus mempertimbangkan jenis pelayanan atau output yang dihasilkan. Selanjutnya adalah komponen indikator kinerja, biaya pelayanan atau cost of service. Indikator ini mengukur efisiensi dari segi biaya, misalnya berapa biaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan satu unit pelayanan. Jika output tidak bisa dikuantifikasi, maka digunakan indikator proksi seperti belanja per kapita. Yang kedua, penggunaan atau utilization, mengukur seberapa sering atau seberapa banyak layanan digunakan oleh masyarakat. Hal ini mencerminkan relevansi dan kebutuhan publik terhadap pelayanan tersebut, serta seberapa besar pemanfaatannya. Yang ketiga adalah kualitas dan standar pelayanan, mengukur sejauh mana pelayanan yang diberikan memenuhi standar dan harapan. Indikator ini lebih bersifat subjektif dan contohnya bisa berupa tingkat keluhan atau komplain dari masyarakat. Yang keempat adalah cakupan pelayanan atau coverage. Indikator ini melihat sejauh mana layanan dapat menjangkau seluruh target populasi sesuai ketentuan atau peraturan. Ini penting dalam konteks pelayanan publik yang diwajibkan oleh undang-undang. Dan yang terakhir adalah kepuasan atau satisfaction, menilai persepsi masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan. Biasanya diukur melalui survei atau metode penilaian lainnya, tetapi bisa juga diwakili oleh indikator proksi seperti jumlah keluhan yang diterima. Selanjutnya ada syarat indikator kinerja. Yang pertama, spesifik dan jelas, sehingga dapat dipahami dan tidak ada kemungkinan kesalahan interpretasi. Yang kedua, dapat diukur secara objektif, baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif, yaitu dua atau lebih mengukur indikator kinerja mempunyai kesimpulan yang sama. Ketiga, relevan. Indikator kinerja harus menangani aspek-aspek objektif yang relevan. 4. Dapat dicapai, penting, dan harus berguna untuk menunjukkan keberhasilan masukan, keluaran, hasil,
manfaat, dan dampak serta prosesnya. Yang kelima, harus cukup fleksibel dan sensitif terhadap perubahan atau penyesuaian pelaksanaan dan hasil pelaksanaan kegiatan. Yang terakhir, yang keenam, yaitu efektif. Data atau informasi yang berkaitan dengan indikator kinerja yang bersangkutan dapat dikumpulkan, diolah, dan dianalisis dengan biaya yang tersedia.